amazing to see beyond my mistakes and wash away my old ways. Now I'm a living testimony of your grace, and God, you give me purpose for a brand new day. Cause I spin my records on a Sunday before I get myself to church. I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. Yo, come on now. Hey, see, on the first day I made mistakes, and on the second day I lost my way. But on the third day I found your grace, and ever since then ain't been the same. Ain't been the same. Ain't been the same. See, I opened up the word and everything started changing. Since the beginning, when I was running, I was on your mind just about the life I was living. Now I'm a living testimony of your grace, and God, you give me purpose for a brand new day. Cause I spin my records on a Sunday before I get myself to church. I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We're going to the house of the Lord. Where we going, everybody? Where we going? We're going to the house of the Lord. We're going to the house of the Lord. I'm gonna run to the sanctuary. I'm gonna go where you set me free. Once I was blind, but now I see. So let on the redeemed sing. Hallelujah, 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 Lord. Hands up, hands up. Hallelujah, 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 Lord. Come on, raise your voice, raise your voice. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, 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 Lord. Going to the house of the Lord. You are the reason for life, the air inside my lungs. You've taken hold of my heart, and there's no doubting that your love is unexplainable, phenomenal. And where your grace has done is nothing but a miracle. I'm ready to get my all to Jesus. You're the only one who has freed us. You have set me apart, love me right from the start. I give you all that I am, I give you all of my heart. I ain't got no shame, I ain't got no pain, cause you took it all away, yeah, you took it all away. So I'm going all in, you got me now. I'ma give you all the praise, I'ma shout it out. You are so good, you make me complete. You gave it all, so I'll give all of me. And all I want is you for all of my days. And I'll give you my praise, I give you all of me.
the praise, I'ma shout it out. You are so good, you make me complete. You gave it up, so I'll give all of me. And all I want is you for all of my days. And I'll give you my praise, I give you all of me. Na 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 na. That's a button. I touch buttons. No, you can't touch the buttons. Just touch it. I can touch it. I tell my problems how big my God is. Nothing's beyond him. His name is Jesus. His name is Jesus. So praise will be my response. Praise will be my response. I tell my future, my God has got this. He's my provider, he'll never leave us. The enemy's under my feet, the enemy's under my feet. I praise you cause Lord I believe that Jesus set me free. Now whether I feel it or not, I praise you with all that I got. You are my God and my rock. Someone turn that praise up. Turn it up. I tell my issues, how good my God is. He is my freedom. His name is Jesus. His name is Jesus. So praise will be my response. Praise will be my response. Yeah. I'm facing giants, what they don't know is they about to find out how big my God is. The enemy's under my feet, the enemy's under my feet. I praise you cause Lord I believe that Jesus set me free. Now whether I feel it or not, I praise you with all that I got. You are my God and my rock. Someone turn
feet. I praise you cause Lord I believe that Jesus set me free. Now whether I feel it or not, I praise you with all that I got. You are my God and my rock. Someone turn that praise up. Setiap ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat dan kebaikan-Mu untuk setiap kami ya Bapak. Kalau hari ini juga Engkau yang berikan setiap kami kesempatan untuk kami hadir ya Bapak di ibadah onsite ini ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Tuhan. Biar ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang bekerja Roh Kudus mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Biar Roh Kudus Engkau yang mengalir Tuhan di dalam setiap ibadah kami pada hari ini ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus untuk setiap kami para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini ya Bapak. Kami mau menyerahkan setiap pelayanan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Bukan untuk kami tapi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan yang jadi Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap alat-alat juga yang kami pakai ya Bapak. Berikan setiap alat-alat ini juga Tuhan Yesus, kami tolak setiap kerusakan error apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap alat-alat ini bisa kami pakai dengan baik Tuhan. Biar Engkau juga ya Bapak berkati dan sertai setiap teman-teman kami yang masih dalam perjalanan ya Bapak. Tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Berikan juga traffic dan cuaca yang cerah ya Bapak. Kami mau menolak Tuhan Yesus segala roh-roh ya Bapak yang bukan berasal daripadamu, yang mau mengganggu setiap ibadah kami pada hari ini. Kami mau tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar hanya Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang bekerja di siang hari ini Tuhan Yesus dalam setiap ibadah kami ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan setiap ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat datang di keluarga Masa Depan Cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya. Ya lemes amat. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Semangat ya hari ini ya, kita mau sama-sama puji dan sembah Tuhan kita. Yuk aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau sembah dan puji Tuhan kita. Kita katakan firman Dia yang jadi terang untuk setiap jalan kita. Katakan firman. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia.
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Namun lebih semangat lagi katakan, Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku harapan. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Katakan, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Berikan suara-suara kita, tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Katakan, Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang besar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya.
teman-teman dipersilakan duduk kembali. Ya teman-teman, kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menaikkan penyembahan untuk Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah fokus kita hanya memandang kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
menyambut Engkau di tempat ini, Roh Kudus. Engkau yang lembut dan manis, Tuhan, bagi setiap kami. Engkau Bapa yang mengasihi, Tuhan. Engkau Allah yang telah menebus kami, Tuhan. Menjadikan kami anak-anak kesayangan-Mu sendiri, Tuhan. Terima kasih, Bapak, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pada siang ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, karena kami percaya. Saat Kau hadir, Kau rindu untuk melakukan sesuatu perkara yang besar bagi setiap kehidupan kami, Tuhan. Berbicara, Tuhan, pada siang ini, Tuhan, melalui firman-Mu, Tuhan. Teruskan lidah bibir hamba-Mu, Tuhan. Layakan hamba-Mu, Tuhan. Biar apa yang disampaikan pada hari ini, Tuhan, sungguh-sungguh akan menjadi rema, sungguh-sungguh akan mengubahkan setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak, terima kasih, Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah mengucapkan syukur. Amin. Amin. Silakan duduk, teman-teman. Thank you untuk tim musik, untuk tim praise and worship yang sudah memberkati kita semua dengan pujian dan penyembahan. Nah, ini judulnya baru dapatnya kemarin. Sebenarnya tadinya saya mau tulisnya tuh average to excellent, tapi excellent tuh kayaknya berat banget ya, karena ini cerita tentang hidup saya gitu ya, dari dulu sampai sekarang ya seperti apa gitu. Nah, kalau ngomong tentang average itu artinya rata-rata ya, bukan rata ya, rata-rata. Average artinya rata-rata, artinya biasa-biasa aja gitu. Dan saya tumbuh sebagai orang yang merasa hidupnya biasa-biasa aja. Anak yang biasa-biasa aja gitu. Dari keluarga yang biasa-biasa aja, bukan yang wah super gimana gitu kan ya. Crazy rich gitu kan. Rich-nya enggak, crazy-nya jangan sampai gitu ya. Cuma kagian crazy-nya ya biasa-biasa aja gitu. Saya merasa hidup saya biasa-biasa aja. Di sekolah saya bukan orang yang paling pinter, tapi yang nggak bodoh-bodoh amat gitu kan. Masih bisa naik kelas dengan lancar, tapi yang nggak ranking 1, ranking 2 gitu. Ya biasa-biasa gitu kan. Terus kalau melihat kan kelihatan ya, tinggi badan ya rata-rata lah ya. 160 ke atas gitu. Kalau membandingkan misalnya sama Ko Wilson gitu kan, aduh luar biasa, itu jauh banget gitu kan. Ya saya dongak gitu. Tapi kalau saya merasa saya biasa-biasa, rata-rata. Kalau ngeliat lagi wajah, nggak wajah rata ya, kalau wajah rata nggak ada hidungnya. Biasa-biasa aja saya merasa juga. Ya biasa-biasa aja gitu. Yang merasa ganteng nggak usah buka masker ya. Bukannya insecure, ini masalah pandemi ya. Saya ngerasa saya biasa-biasa aja gitu. Saya tumbuh sebagai orang yang saya biasa-biasa. Tapi kalau ngelihat orang-orang yang katanya sebagai apa ya, bukan provokator, apa namanya? Nah, bingung kan? Kalau pembicara yang hebat gitu ya, itu selalu ngomong bahwa average itu adalah satu hal yang salah gitu. Average is just not good enough in any area of your life. Ini kata Grant Cardone. Jadi average itu nggak cukup baik gitu. Tapi saya ngerasa hidup saya biasa-biasa. Ada nggak teman-teman yang ngerasa hidupnya biasa-biasa kayak saya? Berdua, sedikit amat ya. Ini cuma gue doang. Oh banyak. Kita merasa semua biasa hidupnya ya. Kita nggak ada yang merasa luar biasa. Waktu saya juga baca kata-kata ini, dulu saya sering baca gitu kan, apa orang-orang ngasih inspirasi gitanya gitu kan. Tapi saya nggak merasa terinspirasi. Saya merasa, aduh kok makin down ya. Average is for losers. Artinya apa? Rata-rata itu untuk loser, orang-orang kalah, untuk orang-orang pecundang. Makin down saya baca kayak begini. Aduh, Tuhan saya ini rata-rata. Saya nggak ada yang bisa dibanggakan. Lagi, be allergic to average. Pantesan saya suka alergi, biduran. Jangan-jangan karena rata-rata gitu ya. Be allergic to average. Aduh, ini makin down lagi. Mungkin nggak tahu ya. Nah, Taylor Swift tahu Taylor Swift? Siapa tuh? Penyanyi ya. Cantik nggak orangnya? Terus apa lagi? Hebat nggak main gitar gitu ya, nyiptain lagu. Luar biasa nggak orangnya? Luar biasa ya. Jangkung lagi orangnya kan. Saya ngerti, jangkung orangnya. Wah ini punya kelebihan semua. Dia ngomong, I'm intimidated by the fear of being average. Kalau kita ngeliat hidupnya, dia bukan orang yang average kan. Dia orang yang luar biasa gitu kan. Kalau kita mau bandingkan diri sama Taylor Swift, ya saya nggak bisa dibandingin ya, beda kan.
Dia cewek, saya cowok gitu kan. Tapi dengan talenta, dengan kemampuannya, tinggi badan juga apalagi gitu kan. Jauh. I'm intimidated by the fear of being average. Kalau Taylor Swift jadi saya, mungkin dia stres. Yang terakhir, Steve Jobs. Tahu Steve Jobs? Siapa Steve Jobs? Penemu Apple, ya pendiri Apple, salah satu pendiri Apple. Kemarin sempat ya, Kadian sempat cerita tentang Steve Jobs juga. Never settle for average, jangan mau jadi orang rata-rata. Ini semua kata-kata yang buat saya dulu jadi beban. Karena saya ngerasa ya saya biasa-biasa, saya adalah orang yang rata-rata. Tapi waktu saya baca Alkitab, kita selalu sering dengar ya, jangan jadi orang rata-rata, jadi orang yang excellent, jadi orang yang begini, jadi begini, orang yang begini. Ya waktu kita baca Alkitab, Alkitab penuh dengan kisah orang yang biasa-biasa sebenarnya. Saya jadi terhibur baca Alkitab. Kenapa? Saya lihat di dalam Alkitab, itu adalah cerita orang yang sebenarnya awalnya adalah biasa-biasa. Bukan orang-orang yang luar biasa, bukan yang tiba-tiba lahir langsung jadi hebat, tapi orang yang semuanya memulai dengan kehidupan yang biasa-biasa. Nah, ini cerita tentang Daud. Tahu tentang Daud ya? Daud itu kisahnya seperti apa sih dia? Sebagai anak terakhir, dipilih sebagai raja. Wah, keren nggak jadi raja? Dari semua saudara-saudaranya yang udah lebih keren-keren ya, sebagai panglima, sebagai tentara, jangkung-jangkung, badannya besar, ganteng lagi kata Alkitab. Tapi yang dipilih adalah Daud. Yang paling kecil dan yang paling biasa-biasa. Tapi waktu Daud jadi raja kita udah keren ya. Ini waktu Daud di Godolem, ini dia sudah mengalahkan Goliat. Udah melakukan hal yang luar biasa buat saya. Buat kita juga pasti ya. Luar biasa. Nah kita ngelihat ceritanya ini waktu dia lari ke Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Waktu saya nyari, jangan-jangan Adulam punya arti ya. Biasanya kalau Alkitab nulis satu nama itu biasanya ada artinya. Akhirnya saya cari di kamus artinya Adulam, ternyata nggak ada artinya. Jadi itu udah artinya dari satu kata yang tidak jelas artinya. Jadi Daud dari satu hal yang luar biasa, dia pergi ke satu hal yang nggak ada artinya. Yang biasa-biasa, yang nggak ada maknanya. Gua Adulam. Dan kalau teman-teman baca di kisah 1 Samuel 21, pasal 21, Daud itu lari dari Saul karena mau dibunuh. Dia melarikan diri, dia lari setiap kota ke kota lain, bahkan sampai ke luar negeri. Dia lari sampai ke luar negeri. Dan terakhir dia sampai di Gad. Ya, ada satu daerah namanya Gad, rajanya namanya Akis. Dan pegawai-pegawainya Akis bilang, ini kan Daud yang dibilang dia Saul membunuh beribu-ribu, tapi Saul berlaksa-laksa. Laksa itu 10.000, bukan laksa bihun ya. Jangan terbayang makanan karena siang-siang. Laksa itu adalah puluhan ribu. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Jadi banyak banget yang dibunuh. Orang-orang Filistin. Dan Akis dengar, ini adalah orang yang membunuh berpuluh-puluh ribu orang Filistin. Bawa ke Raja Akis pasti dibunuh. Akhirnya apa yang dilakukan Daud? Daud lari? Daud melawan? Enggak. Daud melakukan hal yang enggak kita pikirkan juga. Daud pura-pura gila. Ada yang pernah pura-pura gila di sini? Enggak ada ya. Saya punya temen dulu, makan di pinggir jalan pecel lele, nambah. Tapi dia nggak ngitung-ngitung dia punya duit apa enggak. Ditanya kan, punya duit enggak? Iya, takutnya kurang. Kalau kurang gimana? Pura-pura gila aja. Untungnya nggak dilakukan, untungnya masih bisa patungan lah bayar makannya ya. Sekarang orangnya jadi pendeta. Yang hampir pura-pura gila jadi pendeta coba. Nah tapi ini Daud udah beneran jadi pura-pura gila. Jadi bisa dibayangkan Daud stres dikejar-kejar sama Saul. Daud udah ketakutan sampai takut dibunuh dan dia pura-pura gila. Akhirnya dia lari ke Gua Adulam. Kalau istilah sekarang, wah hidden gem. Bisa me time. Bisa healing gitu kan ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada berapa kira-kira? 400 orang. Bayangkan Daud lagi stres, lagi ketakutan, udah pura-pura gila, ngumpet di goa, tiba-tiba datang orang tok-tok-tok, permisi.
Siapa ya? Saya dikejar-kejar utang. Panci saya nggak kebayar cicilannya. Boleh nggak saya di sini? Kira-kira apa yang akan dilakukan Daud? Kalau kita jadi Daud, gue aja lagi pusing, lu datang bawa masalah. Dengan lu pergi deh cari gue yang lain gitu kan. Tapi sama Daud, yaudah masuk. Tok lagi, tok permisi. Siapa ya gitu? Saya dikejar-kejar om. Dikejar-kejar siapa? Mantan yang tidak mau move on. Masuklah dia kan di situ. Dan bayangkan 400 orang, tidak disebutkan ada orang-orang hebat di situ, ada pengusaha yang datang, ada pengusaha catering barangkali untuk makanan atau gimana. Yang disebutkan adalah orang-orang yang dikejar piutang, orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang sakit hati. Dan dia menjadi pemimpin mereka. Berapa orang? 400 orang. Semuanya adalah orang-orang yang bermasalah semuanya. Tapi teman-teman ingat berapa waktu lalu, Kosaron pernah khotbah tentang perwira-perwiranya Daud. Ingat ada yang namanya siapa? Oh, lupa semua namanya. Nanti baca lagi di Alkitab. Ada yang namanya Syama, ada yang namanya siapa? Wah lupa deh namanya. Pokoknya ingatnya sama aja. Ingat ya. Dan luar biasanya mereka apa? Mereka bisa bunuh orang dengan tombak atau dengan pedang itu sampai 300 orang. Satu orang melawan 300 orang. Ada yang melawan 800 orang. Itu kita kalau lihat itu orang-orang yang hebat. Tapi kalau kita baca kisah ini, asalnya mereka seperti apa? Pada awalnya mereka adalah orang-orang ini. Orang-orang yang dalam kesukaran. Orang-orang yang dikejar tukang piutang. Orang-orang yang sakit hati. Mereka bukan orang-orang yang luar biasa. Mereka bahkan bukan orang yang average. Mereka di bawah average sebenarnya. Mereka punya masalah. Tapi Tuhan bisa ubahkan mereka. Tuhan bisa ubahkan mereka menjadi orang yang luar biasa. Jadi perwira-perwiranya Daud. Kita bisa dibentuk dalam kelompok, teman-teman. Kalau kita merasa kita adalah orang yang average, bahkan walaupun kita merasa bahwa kita adalah orang yang di bawah average, kita di bawah rata-rata. Tapi Tuhan bisa membentuk kita. Tuhan bisa mengubahkan setiap kehidupan kita. Yang pertama, kita belajar dari Daud. Kita belajar dari perwira-perwiranya Daud. Kita belajar dari tentara-tentaranya Daud. Mereka bentuk di dalam kelompok. Bukan mereka dalam kelompok itu mereka nangis, ya kita punya masalah, yuk bunuh diri bareng. Enggak. Kita punya masalah, kita nangis bareng sampai kering mata juga, enggak juga. Tapi mereka mau bertindak, mereka mau sama-sama, mereka mau keluar dari masalah mereka. Nah teman-teman makanya penting banget kesan. Kalau masuk kelompok kesan, kita akan melihat orang-orang yang enggak sempurna kan? Apakah teman-teman ada yang masuk ke kelompok kesan yang sangat sempurna gitu? Holy semuanya, pakai lingkaran cahaya di kepala, duduknya ngapung gitu ya. Ngeri banget gitu kan. Siap-siap diangkat ke surga gitu. Enggak, kita ngeliat kadang-kadang bingung ya. Dulu saya juga waktu pertama datang ke kesan tuh bingung. Ini kenapa orang pada cerita masalah ya? Ada masalah di kerjaan lah, ada masalah di keluarga lah. Pokoknya semua orang-orang yang punya masalah gitu kan. Saya yang punya masalah, walaupun hidupnya rata-rata pasti punya masalah gitu kan. Gak berani cerita, aduh enggak takut lah gitu kan. Tapi waktu dengar ada orang-orang yang cerita, saya punya masalah gini-gini. Ternyata dia punya masalah juga ya. Terus ada orang yang cerita lagi di keluarganya gini, ternyata keluarganya begitu ya. Jadi saya nggak ngerasa bahwa saya adalah orang yang paling rendah atau orang yang paling datang ke kesan itu. Saya ngerasa ya saya sama dengan mereka. Saya adalah orang-orang yang sama dengan mereka. Saya juga punya masalah. Nah teman-teman, waktu masuk dalam kelompok kesan, berpikirlah bahwa kita bukan masuk ke dalam kumpulan orang bermasalah. Tapi kita masuk ke dalam kedua-dualam seperti Daud. Amin. Kita percaya kita bersama-sama dalam orang-orang yang tidak sempurna ini. Kita akan sama-sama dibentuk sama Tuhan. Kita akan sama-sama diproses sama Tuhan. Jadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Nah yang kedua nih kisahnya tentang Markus. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Bayangkan ini dua rasul yang kelihatannya besar ya, luar biasa, tapi mereka sampai berantem. Gara-garanya apa coba? Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka.
Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Pernah dengar Markus? Nah, siapa Markus? Ya, Markus yang nulis kitab Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan dia tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Kalau kita cuma taunya Markus hebat bisa nulis Alkitab, terkenal. Sekarang Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Markus sebut kedua tuh. Markus, orang yang kelihatannya luar biasa. Tapi waktu kita baca kisah ini ternyata Markus adalah orang yang sudah melakukan kesalahan yang dibilang fatal. Sampai Paulus bilang, aku nggak mau lagi jalan sama dia. Aku nggak mau lagi kerja sama dia. Dia udah ninggalin kita, dia nggak mau turut kerja sama-sama sama kita, ya udah tinggalin. Ini adalah kesalahan fatal di mata Paulus. Tapi teman-teman tahu, orang-orang yang sudah melakukan kesalahan fatal sekalipun, kita ngelihat di sini ya. Markus, orang yang sudah melakukan kesalahan yang fatal sekalipun, tapi Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa ubahkan. Jadi teman-teman, ada harapan untuk setiap kita. Walaupun mungkin masa lalu kita, atau kita sedang melakukan kesalahan apapun juga itu, Tuhan sanggup untuk mengubahkan kesalahan kita. Menghapuskan kesalahan kita, memakai setiap kehidupan kita. Kita lihat ya, Paulus sudah bilang dia nggak mau lagi kerjasama dengan Markus. Kalau kata sekarang mungkin adalah kasarnya, nggak mau lagi gue lihat mukanya dia. Tapi apa yang terjadi di akhir kehidupan Paulus? Nah ini ya, hal itu menimbulkan perselisihan tajam sampai berantem Barnabas sama Paulus. Kalau sekarang bisa ngomong lagi, gara-gara elu tuh berantem Paulus sama Barnabas. Pecah kongsi mereka. Gara-gara Markus. Tapi di 1 Timotius 4 ayat 11. Yang nulis siapa ini suratnya? Paulus. Paulus yang tadinya udah sebel banget sama yang namanya Markus. Tapi dia bilang, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Mau diapain? Digebugin? Diomelin? Sebelum gue meninggal, gue terakhir pelampiasan sama Markus gitu. Enggak. Karena pelayanannya penting bagiku. Yang tadinya dikatakan bahwa dia yang tidak mau bekerja bersama-sama, dia yang sudah meninggalkan kita, tapi di akhir kehidupan Paulus dia berkata bahwa pelayanannya penting bagiku. Ini adalah suatu transformasi yang luar biasa. Dari Markus yang udah ninggalin pelayanannya, ninggalin teman-temannya, tapi dia jadi orang yang penting, jadi orang yang berguna. Jadi di Alkitab sebenarnya ada lagi kisah tentang orang yang tadinya tidak dianggap berguna, dia berguna. Sepintas saja, namanya Onesimus. Tahu Onesimus? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Bukan Koniko ya? Yang mungkin tahu Niko Onesimus, bukan itu. Mungkin teman Facebook, iya. Teman saya juga ya, Niko Onesimus. Bukan orang itu ya, Onesimus yang ada di Alkitab. Tahu nggak Onesimus itu artinya adalah berguna. Dia budak. Dia lari dari tuannya, waktu dia kembali sama tuannya dikembalikan sama Paulus. Paulus bilang, terimalah dia karena dia berguna bagimu. Berguna itu Onesimus. Jadi sebut lagi, Onesimus ini Onesimus bagimu. Dia berguna bagimu. Dan itu bayangan teman-teman. Itu yang bisa dilakukan Tuhan. Waktu Onesimus lari, dia di penjara, masuk penjara ketemu sama Paulus, diberitakan Injil. Kehidupannya berubah. Dia menjadi orang yang berguna sesuai dengan namanya. Sama seperti Markus. Dia sudah melakukan kesalahan yang fatal. Dia sudah melakukan kesalahan yang harusnya dia udah nggak bakal dipakai lagi. Nggak akan dipercaya lagi. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan dia menjadi orang yang penting bagi Paulus. Tuhan akan kirimkan orang yang tepat. Kalau Markus ditinggalkan sama Paulus, sudah nggak mau dibawa lagi. Tapi Barnabas tetap percaya sama dia. Barnabas tetap bawa dia. Ini jangan dibaca Tuhan akan kirimkan orang yang tepat langsung, oh jodohku. Bukan jodoh ya. Jangan berpikir langsung kalau saya akan jadi berguna, saya akan jadi orang yang luar biasa kalau saya sudah bertemu jodohnya. Bukan itu. Orang yang tepat itu macam-macam teman-teman. Bisa mungkin pemimpin kita. Bisa mungkin itu guru kita. Ingat waktu dulu, belum lama juga ya, Tante Mimi pernah cerita tentang N1. Ya, N1 Fisher. Orang yang udah lahir di penjara, udah nggak dianggap lah. Tapi ada satu guru yang melihat bahwa ini anak yang bisa menjadi luar biasa, dibimbing dan jadi berhasil.
Nah, teman-teman, jangan takut kalau kita merasa, aduh saya nggak bisa berkembang, saya nggak mungkin bisa. Tuhan akan bisa kirimkan orang-orang yang bisa melihat potensi teman-teman dan membantu teman-teman mencapainya. Waktu saya dulu pertama masuk kerja, saya tuh nggak dianggap. Kenapa? Karena anak baru dan saya nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Sampai waktu di training pun orang yang training bilang, ini orang nggak bakal lama, nggak cocok di sini. Ya bentar lagi juga keluar. Tapi buktinya dia yang keluar duluan. Sayanya masih ada di situ. Tapi apa sih yang bisa membuat saya bertahan? Waktu itu pernah bos saya datang, waktu itu saya di Sukabumi ya, kerja di Sukabumi. Bos saya waktu datang ke Sukabumi, marketing manajernya datang. Waktu terus naik jadi GM dia, jadi general manager. Dia datang, dia cuma pesan satu aja sama saya. Bukan pesan, jangan bikin masalah ya, enggak. Jangan nyolong ya, enggak. Jangan nipu ya, enggak. Dia cuma pesan satu. Dan berprestasi ya. Udah, pulang dia, plus ke Bandung. Tapi itu ngebekas di hati saya. Berprestasi. Tapi saya dibilang saya nggak bisa nih. Saya dibilang saya nggak mampu. Tapi kalau bos saya, bos besar udah ngomong, dan berprestasi ya. Berarti saya bisa. Berarti dia ngeliat saya mampu. Dan saya belajar sampai sekarang. Ternyata masih bertahan di perusahaan ini. Ya. Jadi teman-teman sabotase. Oke, teman-teman, Tuhan bisa kirimkan orang-orang siapapun itu, bisa guru, bisa pemimpin, bisa bahkan kalau istilahnya Mbak Eva itu bestie, ingat lagi ya. Tuhan bisa kirimkan itu, orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang akan melatih kita, orang-orang yang akan membimbing kita, orang-orang yang akan menginspirasi kita, orang-orang yang akan memotivasi kita, dan lain-lain. Tuhan bisa kirimkan orang-orang itu dalam kehidupan teman-teman. Entah mungkin di dalam gereja ini, entah mungkin pemimpin teman-teman, entah mungkin sahabat-sahabat teman-teman. Siapapun itu, mungkin di sekolah, mungkin di kampus, mungkin di dalam kelompok kesan. Dimanapun itu Tuhan bisa kirimkan orang-orang yang seperti itu. Jadi jangan takut teman-teman, gak pernah kita sendirian. Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kita nggak mampu, Tuhan tahu kita terbatas. Tapi Tuhan sanggup, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang akan menolong kita. Nah ini, kisah para rasul 4 ayat 36, ini cerita tentang Barnabas. Markus sudah selesai ya. Orang sudah melakukan kesalahan besar, tapi Tuhan bisa sanggup pulihan, Tuhan pakai hidupnya luar biasa. Kita lihat Barnabasnya sekarang. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Nama aslinya adalah Yusuf, tapi dipanggil Barnabas. Biasanya kita punya nama panggilan masing-masing ya. Ada yang nama panggilannya agak aneh gitu. Dulu ada guru saya dijuluki cuma Gantupil. Apa coba? Ganteng tukang ngupil. Tapi itu untuk anak-anak aja ya, kita nggak manggil Pak Gantupil gitu, nggak berani gitu kan. Itu cewek-cewek biasanya ngasih nama tuh. Nah, teman-teman unik nih, untuk Yusuf, dia dipanggil Barnabas, anak penghiburan. Bar itu artinya anak, kalau di bahasa Arab tuh bin gitu ya, itu anak artinya. Nah, anak penghiburan, kenapa dia disebut itu? Karena dia sifatnya seperti itu. Tahu nggak teman-teman, waktu Paulus pertama kali, waktu dia namanya masih Saulus ya, Saulus dia bertobat, terima Tuhan Yesus, dia yang dulunya penganiaya jemaat, nggak ada satupun jemaat yang mau terima dia. Kenapa? Karena udah tahu reputasinya kan. Dia yang ngejar-ngejar kita dulu. Dia yang nganiaya kita dulu. Sekarang bilang, aku udah terima Yesus. Aku mau ke gereja gitu. Kira-kira mau gimana dia? Nggak akan diterima. Nggak ada yang berani. Cuma satu orang yang berani untuk terima Saulus. Siapa? Barnabas. Luar biasanya Barnabas itu kayak apa ya? Dadanya lebar kali ya, lapang gitu kan. Terima orangnya gimana diterima sama dia. Paulus yang dulu ada penganiaya jemaat, diterima sama Barnabas. Markus yang dulunya sudah meninggalkan mereka, diterima sama Barnabas. Makanya kenapa dia disebut
anak penghiburan. Dan kita punya penghiburan itu. Yohanes 15 ayat 26 berkata, jikalau penghiburan akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi dengan aku. Siapa yang menghibur itu? Roh Kudus. Kita dikasih Roh Kudus sama Tuhan Yesus. Kita dikasih, wah ganti lagi. Tes, oke. Sore beda ya? Sama sih. Kita dikasih roh kebenaran, kita dikasih Roh Kudus sama Tuhan. Kita tadi pertama, kita udah ada dalam kelompok kesan. Teman-teman jangan tinggalin kelompok kesan. Teman-teman dibentuk di situ, teman-teman dibangun di situ. Teman-teman dikasih sahabat-sahabat sama Tuhan, dikasih pemimpin-pemimpin sama Tuhan. Teman-teman dibentuk di situ. Dan yang terakhir, teman-teman punya Roh Kudus. Ini adalah harga mutlak yang udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Seorang dunia nggak punya ini. Makanya waktu saya baca dari orang-orang dunia ngomong begini tentang average gitu, merasa tertuduh. Saya nggak bisa seperti mereka. Tapi waktu saya baca firman Tuhan, saya bisa menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena saya punya Roh Kudus. Yang orang dunia nggak punya, yang orang luar nggak punya, tapi kita punya ini. Nah kita lihat ceritanya nih, 1 Samuel 10 ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ini cerita tentang siapa? Nah, ini cerita tentang dua raja yang berbeda. Yang pertama adalah Saul. Saul diurapi sama Samuel, dia akan menjadi raja Israel yang pertama. Dan dikatakan bahwa roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan berubah menjadi manusia lain. Yang kedua, ini Daud. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud dan berangkatlah Samuel menuju Rama. Dua-duanya sama-sama dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kita melihat kisah keduanya berbeda sama sekali. Kisah keduanya berbeda. Kenapa? Saul waktu dia mengalami masalah, dia sampai lari ke Endor. Dia nyari orang yang bisa manggil arwah. Dia melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Tapi beda dengan Daud. Waktu Daud menghadapi masalah, satu dia pura-pura gila memang. Tapi lihat di dalam Mazmur, coba teman-teman cari. Waktu dia pura-pura gila, dia nulis lagu. Dia nulis Mazmur. Termasuk waktu dia di Gua Adulam. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam Gua Adulam. Dan ditutup kisah Mazmur ini dengan tulisan Daud ini. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Bacanya kayak nyanyi ya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu. Saya baca ini jadi nyanyi ya. Ayat 11-nya. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Sebab engkau kebenaranku padamu. Pada hafal ya. Ayat 12 coba. Tinggikan dirimu. Nah, kita sering nyanyiin, tapi kita nggak tahu ini ada ditulis sama Daud. Dalam kondisi yang seperti apa? Dalam kondisi yang paling rendah, baru beres pura-pura gila. Di dalam goa, 400 orang bermasalah semua. Tapi dia datang sama Tuhan. Aku mau bersyukur. Minggu lalu kita belajar dari Kasari. Belajar bersyukur. Dan kita belajar dari Daud. Dalam kondisi yang paling parah sekalipun, dalam kondisi yang paling rendah sekalipun, belajar bersyukur sama Tuhan. Belajar meninggikan nama Tuhan. Nah, lagu lagi nih ya. Persahabatan. Tahu ya? Bagai kepompong. Ini adalah transformasi ya. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Nyanyi lagi. Oke, teman-teman. Saya mau kasih lihat di sini bahwa Tuhan mengajarkan kita bahwa perubahan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Di alam pun juga terjadi seperti itu. Jadi saya juga dulu yang tadinya merasa minder, saya merasa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mampu apa-apa. Saya waktu di dalam Tuhan, waktu punya Roh Kudus, saya ngeliat bahwa saya lagi diproses sama Tuhan. Saya lagi dibentuk sama Tuhan. Tuhan yang bawa saya kemana, saya nggak tahu.
Tapi yang pasti sesuai dengan nama gereja kita ya, masa depan cerah. Nah teman-teman, kita belajar ya ngucapin ini. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Biar semangat, ucapin ke diri sendiri, dan supaya kedengaran juga sama orang ke sebelahnya, kita lagi memperkataan perkataan yang baik buat diri kita sendiri, kita sedang bernubuat untuk diri kita sendiri. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan sudah menyiapkan saya untuk hal-hal yang luar biasa. Sekarang mungkin belum kelihatan. Tuhan masih bekerja. Tunggu aja. Amin. Sekali lagi, Tuhan sudah menyiapkan saya untuk hal-hal yang luar biasa. Sekarang mungkin belum kelihatan, Tuhan masih bekerja. Tunggu aja. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yang melihat kehidupan kami Tuhan, kami jadi orang-orang yang biasa-biasa. Kami mungkin orang yang average Tuhan. Kami bahkan di bawah average untuk lihat orang-orang Tuhan. Tapi kami percaya kami adalah orang-orang yang luar biasa di mata-Mu Tuhan. Kami mungkin sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, yang fatal dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau punya kuasa untuk mengubahkan semuanya Tuhan. Engkau sanggup membalikan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau bisa memakai setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengirimkan sahabat-sahabat. Engkau akan mengirimkan mentor. Engkau akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi kami Tuhan. Untuk kami terus dilatih. Untuk kami terus dibentuk. Untuk kami terus diproses Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Roh Kudus. Kami mau terus bergantung pada Engkau Roh Kudus. Kami mau terus dengar suara-Mu Tuhan. Kami mau terus merasakan Tuhan. Bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Dan kami akan bergerak Tuhan. Dari kehidupan yang biasa-biasa. Dari kehidupan yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan siap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Hanya dalam nama Yesus. Kami sudah mengucapkan syukur. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, terima kasih untuk Pak Denny yang sudah membagikan firman Tuhannya. Firman-Nya sangat memberkati kita semua. Oke teman-teman, dipersilakan untuk duduk. Oke teman-teman, hari ini adakah jiwa baru yang ikut ibadah hari ini? Boleh say hi, boleh share, menyapa setiap ada di bagian belakang. Oke. Oke teman-teman, kita mau persembahan, kita mau baca ayat persembahan dulu. Itu ayatnya ada di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke teman-teman, sambil mempersiapkan persembahannya, kita mau sama-sama berdoa. Nanti aku minta tolong buat Fanny buat doa persembahan. Oke teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sekarang adalah waktunya bagi kami Tuhan Yesus untuk memberi ya Bapak, biar Engkau yang berkati setiap pemberian kami ini ya Bapak. Kami percaya setiap pemberian kami ini bisa berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap persembahan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya,
Oke, terima kasih untuk persembahan teman-teman, dan kita sebentar saja. Saya hanya membawakan pengumuman di sini. Jadi teman-teman, selamat datang dan juga selamat datang lagi minggu depan, karena di minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Saron. Bisa dibantu untuk ditampilkan juga. Terima kasih. Nah, iya, ini kita akan dilayani oleh Pastor Saron minggu depan. Jadi teman-teman yang sudah hadir hari ini, minggu depan datang lagi. Dan juga yang sudah hadir di sini minggu depan bisa ajak lagi teman-teman yang baru untuk sama-sama kita kebaktian di tempat ini. Dan puji Tuhan ya, karena kita juga sudah terus semakin membaik, kondisi lingkungan semua semakin membaik. Jadi mari kita beribadah bersama-sama. Dan selanjutnya kita juga mengajak teman-teman untuk ikut dalam doa puasa. Nah, ini belajar ya, kita bisa belajar karena baik sekali yang namanya puasa itu melatih kerohanian kita. Nah, nanti teman-teman bisa ikut juga dalam di sini kita bisa lihat di tanggal 18 Juni itu Sabtu depan jam 2 siang. Dan kita bisa ikutnya secara online lewat Zoom. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya ada yang belum pernah ikut, juga kita ajak untuk ikut biar sama-sama kita berdoa bersama seluruhnya, kita bersepakat bersatu hati untuk berdoa sebagai satu jemaat Tuhan. Nah, tanggal 18 jam 2 siang. Terus kita juga mengajak teman-teman untuk ikut dalam kesan. Silakan teman-teman juga kalau misalnya belum pernah ikut kesan bisa menghubungi kontak person yang di sini atau temennya yang di sebelahnya juga. Kamu kesan mana? Ya gitu. Nah itu silakan ya, silakan bisa langsung kamu kesan mana kayak gitu. Nah itu yang buat yang belum ikut kesan bisa silakan ikut kesan. Di kesan ini kita bisa sharing dan kita juga bisa saling mendoakan, kita saling menyemangati, saling menguatkan teman-teman. Dan kita juga mengundang teman-teman untuk ikut dalam doa Teen Shoot online. Nah, doa ini diadakan di hari Kamis, Sabtu dan juga Minggu lewat aplikasi Line dan juga kita bisa lakukan itu secara online. Ajak teman-teman yang lain, kita sama-sama ikut berdoa. Dan mari teman-teman kita lebih semangat lagi, kita sama-sama menyemangati teman-teman yang lainnya. Ya, sekian pengumuman dan Tuhan Yesus memberkati. Kok dimatiin semua Bang? Ada apa Bang? Iya, karena ada. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Jadi ada yang birthday dan gak cuman birthday karena ada anniversary-nya, boleh saya undang untuk happy birthday. Tante Mimi juga boleh saya happy birthday to you. Iya. Kakak Ivon dan Kakak Edwin. Oke ya, jadi ceritanya, bukan ceritanya benerannya ya. Hari ini Kak Ivon berulang tahun. Ulang tahunnya dia sendiri. Yang keberapa? 27 ya. Tapi hari ini juga mereka anniversary wedding 1 year ya. Nah, jadi emang gitulah, menikah disamain harinya dengan hari ultah ya. Nah, jadi selalu teringat ya. Nah, sebab itu sebelum nanti saya mendoakan mereka, kita semua doain mereka ya. Nanti akan tiup lilin dulu, make a wish ya. Make a wish. Lalu setelah itu tiup lilin ya, baru nanti kita berdoa untuk mereka ya. Tiup lilinnya ya, kita nyanyiin dulu ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang. Oh, make a wish dulu ya. Sekarang juga ya, oke, make a wish dulu. Boleh difoto, siapa yang mau foto? Lihat foto, lihat kamera ya. Oke, udah make a wish. Ya. Hore. Ya. Ya. Oke. Ya, kita akan berdoa untuk mereka. Silahkan bangkit berdiri semuanya. Kita kedangkan tangan kita
atas Ivon dan Edwin ya. Ya Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah tambahkan 1 tahun lagi kepada Ivon Tuhan. Bahkan 1 tahun pernikahan Edwin dan Ivon. Kami tahu Tuhan ini adalah hari yang berbahagia bagi mereka. Yesus, kami selalu bersyukur untuk kehadiran Edwin dan Ivon Tuhan. Yang sudah banyak memberkati adik-adik Tuhan di pelayanan di gereja lokal ini. Tuhan, Engkau yang menuntun mereka Tuhan untuk menata masa depannya lebih baik lagi ya Bapa. Kau tambahkan kedewasaan rohani kepada Edwin dan Ivon. Saling mengasihi, saling memaafkan Tuhan. Saling bergandengan tangan untuk mencapai visi di dalam hidup mereka pribadi maupun di dalam pelayanan ya Bapa. Hamba percaya Engkau menyertai langkah hidup mereka Tuhan. Kelak ke depannya Tuhan. Biar mereka lebih memuliakan nama-Mu Tuhan. Bila mereka nanti mempunyai anak-anak Tuhan, Kau berkati. Sehingga mereka menjadi orang tua yang berhikmat dan bijaksana. Tuhan berkati pekerjaan Edwin maupun pekerjaan Ivon dibuat berhasil ya Bapa. Kemana mereka melangkah, keluar masuknya, Engkau jagai dengan malaikat-malaikat-Mu ya Bapa. Biar mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan yang tolong Edwin dan Ivon ya Bapa. Segala pergumulan, kerinduan, rencana untuk masa depannya, jangka pendek, jangka panjang, Engkau yang tolong, Engkau yang berkati, Engkau yang beri bimbingan petunjuk dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Edwin dan Ivon di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur, haleluya. Amin. Ya oke. Silakan duduk, mau ada pesan? Pesan-pesan buat teman adik-adik. Ada? Kamu yang ulang tahun. Oke. Terima kasih Pastor Mimi. Kami sangat bersyukur. Nanti love-nya nanti. Kami sangat bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini, dan karena di tempat ini juga sangat bersejarah bagi saya, karena pada akhirnya saya menemukan pasangan saya di sini juga, dan itu hasil dan begitu luar biasanya Tuhan menyertai setiap kami berdua dalam kami mempersiapkan pernikahan, dan hal-hal yang luar biasa yang terjadi juga dalam kehidupan kami masing-masing. Kami sangat bersyukur untuk setiap teman-teman juga yang mendukung pelayanan kami di sini, yang memberikan kami juga kesempatan. Biarlah kehadiran kami berdua terus menjadi inspirasi buat teman-teman di sini, bisa menjadi sesuatu yang berguna juga buat teman-teman di sini. Dan kami sangat bersyukur 1 tahun perjalanan pernikahan ini juga akan terus bersama dengan Tuhan sampai maut memisahkan. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih ya buat Kak Edwin dan Ivon. Silakan duduk ya. Nah, nanti kalau ada acara lagi setelah ini, gak tahu deh ya dengan mereka ya. Oke ya, itu menanggapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kok Den ya. Saya pun diberkati ya. Kita mungkin merasa sering menjadi orang yang biasa-biasa aja ya. Saya pun demikian ya, apalagi setelah ditinggal Pak Fuksi ya. Sangat terasa sekali ya. Nah jadi menjadi awesome ya, itu menjadi bahkan sebenarnya bukan awesome ya, excellent ya, orang dunia menyebutnya excellent ya, atau orang dunia menyebutnya lagi ada di level atas, apa tuh namanya ya, saya jadi lupa tuh ya, pokoknya di atas Medicare gitu ya, Medicare ya. Jadi benar-benar kita memerlukan Roh Kudus dan Tuhan ya, dan jangan kecil hati, jangan minder, tapi kita juga nggak boleh terlalu cepat puas atau cepat sombong ya. Masih banyak yang harus dilakukan di depan kita masing-masing, secara pribadi maupun secara bergereja ya. Jadi mari kita imani yang tadi ya, mulai dari kisah Markus, Onesimus ya. Mereka orang-orang akhirnya yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau mau baca kisah Onesimus ada di Filemon ya, itu ada kisah lengkapnya ya. Tuhan begitu baik buat semua orang ya. Itu sebabnya kalian kan mumpung masih muda-muda ya. Waduh, umurnya masih panjang ya. Jadi harus pergunakan seperti kepompong, Kristen kepompong. Terus berubah, terus transformasi.
menjadi ke arah yang lebih sempurna ya. Bangkit berdiri. Saya rindu ya, ini tadi ada permintaan dari Bang Bim sebenarnya ya. Tapi saya juga udah lama seneng lagu ini ya. Bahwa kita harus bangkit, kita harus menjadi shiny ya. Shiny dimanapun tempat ya. Nanti Fani akan pimpin, semua akan nyanyi, tepuk tangan dulu di atas kepala. Ayo mulai. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama puji Tuhan kita. Yes, tepuk tangan di atas kepala. Yes. Yes. A break of day, in hope we rise, we speak your name, we lift our eyes, turn our hearts into your beat, where we walk, there you be, with fire in our eyes, our lives alive, your love untamed is blazing out, the streets will glow, forever bright, your glory is breaking through the night, you will never fade away, your love is here to stay, by my side in my life, shining through me every day, you will never fade away, your love is here to stay, by my side in my life, shining through me every day. Katakan, you wake within me, you wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Katakan selamanya dia ada di dalam kita. Kitanya ada bersama-sama dengan kita. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, 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 forever in your love. Forever, forever, forever. We know that. You will never fade away. Your love is here to stay, by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay, by my side in my life, shining through me every day. You wake within me, semuanya. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You're in my heart forever. You're in my heart forever. Kita suara-suara kita luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Yes, ya. Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita ya, supaya kita bangkit ya. You wake within me. You-nya itu adalah Roh Kudus yang tinggal ada bersama dengan kita. Kita mau raih janji Tuhan, saya percaya 2 kali lipat akan terjadi atas setiap kehilangan yang pernah kita rasakan, yang pernah kita derita. Tuhan berjanji, saya mau meraih janji itu, dan saya percaya kita bukan yang orang yang rata-rata, tapi dari rata-rata Tuhan naikkan menjadi awesome ya. Jadi mari kita imani itu, imani buat kehidupan kalian, imani supaya Tuhan dipermuliakan. Lagu tadi juga menceritakan demikian ya. Mari kita akan akhiri dalam doa. Bapa, kami percaya Tuhan, ketika ya Bapa kami membaca Alkitab, seluruh tokoh Alkitab memang bukan orang yang luar biasa, tapi mereka menjadi luar biasa karena Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan yang masih kecil, yang masih muda belia,
Engkau akan angkat, Engkau akan pulihkan Tuhan. Engkau akan beri kami sinar-Mu ya Bapa, supaya kami menjadi sinar bagi segenap orang lain yang melihat kami Tuhan. Kami akan diubah saat demi saat ya Bapa. Kami percaya kami akan ditinggikan, kami akan dipromosikan. Sebab itu Tuhan, kami mau takut kepadamu. Kami mau berjalan dalam terang firman-Mu. Kami gak mau hidup apa kata pikiran kami sendiri Tuhan. Sebab itu menipu kami, membuat kami menjadi terhanyut oleh dunia ini. Kami mau dengar apa kata firman-Mu. Biarkan kami bergantung kepada firman dan Roh Kudus seutuhnya ya Tuhan. Memberkati Tuhan setiap kami yang hadir di sini. Baik yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berumah tangga Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau sedang menjanjikan sesuatu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau Roh Kudus tadi sudah berbicara, atau selama kalian saat teduh, ada berbicara di dalam hati kalian. Satu janji Tuhan, satu nubuatan. Nanti bulan depan saya akan bawakan tentang itu. Tangkap itu, pelihara, tangkap, pelihara. Terus maju, terus move on ke arah itu. Terus. Jangan mau dihalangi oleh apapun. Semuanya pasti akan sirna ketika kita terus semakin mendekat dengan Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu di sini. Yang SMP, yang SMA, yang kuliah, yang bekerja, Tuhan yang udah berumah tangga. Berkati Tuhan. Biarkan kami berjalan seturut firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar apa yang dikerjakan selama 1 minggu ke depan ini buat berhasil apa yang kami kerjakan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Kami punya semangat melayani Tuhan. Kami punya semangat meraih jiwa-jiwa Tuhan. Untuk datang ke tempat ini Tuhan. Supaya sama-sama dimulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan kiranya melindungi Engkau dan memberkati Engkau. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami sekalian. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Amin.